Assalamualaikum. Oke, Rin, lanjut, Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Trisna Prinkana dengan NIM 253001621202. Saya merupakan mahasiswa Prodi S1 Farmasi JK semester 2. Yang pertama dan utama yang saya hormati Ibu Apoteker Yuni Andriani selaku dosen pengampu dan pembimbing mata kuliah patofisiologi dan farmakoterapi sistem GI dan pernafasan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang rubrik penilaian individu, patofisiologi dan farmakoterapi sistem GI dan pernafasan dengan topik hepatitis. Di sini saya menggunakan studi kasus dari jurnal ini. Studi kasusnya, pasien laki-laki usia 14 tahun datang dengan keluhan kulit menguning pada wajah, tubuh, dan ekstremitas sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Keluhan disertai demam hilang timbul, mudah lelah, nyeri perut kanan yang intermiten, penurunan nafsu makan, mual, muntah 2-3 kali per hari, serta urin berwarna kuning tua. Pengukuran antropometri menunjukkan bahwa ia menderita malnutrisi. Pemeriksaan perut juga menunjukkan adanya ikterus pada perut tanpa adanya distensi. Terdapat hipokondrium kanan. Terdapat hipokondrium kanan. Nyeri perut dan hati teraba 2 cm di bawah lengkung tulang rusuk. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan hemoglobin 10,8 gram per desiliter,
hematokrit 33%, leukosit 6,2 kali 10 pangkat 3 sel per milimeter kubik, SGOT 129 unit per liter, SGPT 110 unit per liter. Bilirubin total 6,96 mg per desiliter, bilirubin langsung 4,98 mg per desiliter, dan bilirubin tidak langsung 1,98 mg per desiliter. Tes imunoserologi juga menunjukkan reaktif anti-HAV IgM yang mengkonfirmasi penyakit tersebut. Yusuf et al. 2023. Selanjutnya, yang kedua yaitu CPPT SOAP, subjek pasien laki-laki usia 14 tahun dengan keluhan kulit menguning pada wajah, tubuh, dan ekstremitas sejak 3 hari. Keluhan disertai demam, mudah lelah, nyeri perut kanan yang intermittent, penurunan nafsu makan, mual muntah 2-3 kali per hari, serta urin berwarna kuning tua. Objektif, pemeriksaan antropometri menunjukkan ikterus tanpa distensi, nyeri hipokondrium kanan, dan hepatomegali 2 cm di bawah arcus costa. Hasil laboratorium Hb 10,8 gram per desiliter, Ht 33%, leukosit 6,2 kali 10 pangkat 3 mm kubik, SGOT 129 unit per liter, SGPT 110 unit per liter, bilirubin total 6,96 mg per desiliter, bilirubin direct 4,98 mg per desiliter, bilirubin indirect 1,98 mg per desiliter, serta anti-HAV IgM reaktif. Selanjutnya, asesmen. Diagnosisnya, hepatitis A akut dengan ikterus disertai malnutrisi dan anemia ringan. Plan. Yang pertama, domperidon setiap 8 jam, ekstra kunyit setiap 24 jam, vitamin E 200 IU setiap 24 jam, vitamin K 10 mg setiap 24 jam, dan vitamin D setiap 24 jam. Pustaka yang saya gunakan Yusuf et al. 2023 dan Joseph T. DiPiro 2023. Yang ketiga yaitu DRP. Klasifikasi DRP, penggunaan vitamin E pada pasien hepatitis atau dengan gangguan fungsi hati berpotensi mengubah metabolisme dan efektivitas terapi. Uraiannya, vitamin E dimetabolisme oleh hati dan terutama diekskresikan melalui empedu dan feses. Gangguan hati dan atau empedu dapat mengubah aktivitas metabolisme dan terapeutik vitamin E, sehingga diperlukan monitor fungsi hati, SGOT, SGPT, bilirubin, dan evaluasi kebutuhan terapi vitamin E secara berkala. Pustaka yang digunakan Liao et al. 2022 dan Drug Interaction 2026. Selanjutnya yang keempat, EBM. Langkah yang pertama adalah ask. Uraian, apakah terapi suportif efektif dalam memperbaiki gejala klinis pada pasien anak dengan hepatitis A akut? Pustakanya Gabriel et al. 2023. Dan langkah yang kedua, Acquire, mencari bukti dari WHO, PubMed, dan pedoman hepatitis mengenai efektivitas terapi suportif pada hepatitis A akut. Pustaka yang digunakan Kemenkes RI 2024, WHO 2018, dan Joseph T. DePiro 2023. Langkah yang ketiga yaitu Apprise. Bukti menunjukkan bahwa hepatitis A merupakan penyakit self-limiting, sehingga terapi utama berupa terapi suportif seperti istirahat, hidrasi, nutrisi adekuat, dan terapi simptomatik untuk mengurangi gejala serta mencegah komplikasi. Tidak terdapat antivirus spesifik untuk hepatitis A akut. Pustaka Kemenkes RI 2024, WHO 2018, dan Joseph T. DePiro 2023. Langkah yang keempat yaitu Apply. Pada pasien diberikan terapi suportif berupa istirahat total, diet lunak, domperidon untuk mual muntah, vitamin, dan pemantauan fungsi hati selama perawatan. Pustaka yang digunakan Gabriel et al. 2023 dan WHO 2018.
Langkah yang kelima yaitu assess. Evaluasi dilakukan dengan memantau perbaikan gejala klinis seperti ikterus, mual muntah, nyeri perut, status nutrisi, serta pemeriksaan fungsi hati seperti SGOT, SGPT, dan bilirubin. Pustaka yang digunakan Gabrieli et al. 2023 dan WHO 2018. Kesimpulan dari studi kasus ini, seorang pasien laki-laki berusia 14 tahun dengan kebiasaan mengkonsumsi jajanan tidak sehat yang didiagnosis menderita hepatitis A akut setelah menunjukkan gejala ikterus kulit menguning, demam mual muntah, dan hepatomegali. Diagnosis pasien tersebut dikonfirmasi melalui evaluasi laboratorium yang menunjukkan peningkatan kadar SGOT atau SGPT serta bilirubin, serta hasil tes imunoserologi anti-HAV IgM yang reaktif. Temuan ini menegaskan bahwa hepatitis A merupakan infeksi hati sistemik yang ditularkan melalui jalur fekal oral dan umumnya bersifat self-limiting atau dapat sembuh dengan sendirinya. Mengingat tidak adanya pengobatan antivirus spesifik untuk virus ini, fokus utama penata laksanaan adalah terapi suportif yang meliputi istirahat total atau bed rest, diet lunak, dan pemberian domperidon untuk mengatasi keluhan gastrointestinal. Penggunaan ekstrak kunyit, Curcuma domestica Val, sebagai hepatoprotektor, serta suplementasi vitamin D, E, dan K terbukti efektif dalam memperbaiki fungsi hati dan kondisi klinis pasien secara progresif. Selain penanganan medis, penerapan higien personal yang baik serta perbaikan sanitasi lingkungan sangat krusial sebagai langkah preventif utama untuk memutus rantai penularan virus di masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mustika dengan NIM 253001621 dari Prodi S1 Farmasi JK. Baiklah, yang saya hormati yaitu Ibu Apoteker Yuni Andriani, SSI MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Patofisiologi dan Farmakoterapi 1, Pernapasan dan Pencernaan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang studi kasus penyakit hepatitis. Yang dimana studi kasus yang saya angkat itu berasal dari jurnal C et al. Pada tahun 2023. Saya mengambil studi kasus dari jurnal ini. Baik, studi kasusnya yaitu seorang perempuan berusia 74 tahun itu datang ke rumah sakit dengan keluhan utama kulit dan mata tampak kuning. Sejak kurang lebih 1 bulan terakhir, pasien juga mengeluhkan kedua tungkai bawah bengkak. Pasien memiliki riwayat hiperlipidemia, anemia defisiensi besi, dan penyakit arteri perifer. Obat yang rutin dikonsumsi pasien yaitu atorvastatin, lisinopril, clopidogrel, dan ferosulfat. Pasien menyangkal konsumsi alkohol, rokok, obat herbal, maupun narkotika. 2 tahun sebelumnya, pasien pernah mengalami peningkatan fungsi hati berupa AST 199 U per L dan ALT 385 U per L tanpa penyebab yang jelas. Pemeriksaan penunjang saat itu seperti USG hati, antimitokondrial antibody, alpha-1 antitrypsin, ceruloplasmin, dan ferritin itu menunjukkan hasil normal. ANA didapatkan hasil positif 1:640, namun dianggap tidak signifikan. Kondisi membaik setelah atorvastatin itu diberhentikan sementara selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu, pasien kembali mengkonsumsi atorvastatin selama 20 bulan. 2 bulan sebelum masuk rumah sakit, pemeriksaan laboratorium kembali menunjukkan peningkatan enzim hati ringan dengan kadar AST 75 U per L dan ALT 95 U per L, sehingga atorvastatin dihentikan kembali. Namun, kondisi pasien semakin memburuk
dengan peningkatan bilirubin total hingga 21,9 mg per desiliter, AST 262 U per L, ALT 127 U per L, dan ALP 345 U per L, sehingga pasien dirawat inap untuk evaluasi lebih lanjut. Pemeriksaan fisik menunjukkan sklera ikterik, jaundice diffus, dan edema ekstremitas bawah bilateral. Tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan peningkatan AST 207 U per L, ALT 122 U per L, ALP 346 U per L, bilirubin total 22,7 mg per desiliter, direct bilirubin 16,2 mg per desiliter, serta INR 2,1. Pemeriksaan ANA positif 1:160 dan ditemukan hipergamaglobulinemia. Pemeriksaan hepatitis virus negatif. FRCP menunjukkan sirosis tanpa obstruksi biliar. Biopsi hati menunjukkan hepatitis kronis dengan infiltrasi limfoplasmasitik dan fibrosis periportal yang mengarah pada autoimun hepatitis akibat obat, drug-induced autoimmune hepatitis, atau DIAIH. Pasien didiagnosis mengalami atorvastatin induced autoimmune hepatitis. Terapi utama dilakukan dengan penghentian permanen atorvastatin, pemantauan fungsi hati, terapi suportif, dan observasi ketat terhadap perburukan fungsi hati. Setelah penghentian atorvastatin, terjadi perbaikan bertahap pada nilai fungsi hati pasien. Studi kasus ini menunjukkan bahwa statin, walaupun relatif aman, itu tetap dapat menyebabkan cedera hati autoimun yang jarang tetapi serius. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke CPPT atau SOAP, yang dimana subjektifnya yaitu pasien perempuan usia 74 tahun datang dengan keluhan kulit dan mata kuning sejak 1 bulan terakhir disertai bengkak pada kedua tungkai bawah. Pasien itu memiliki riwayat penggunaan atorvastatin untuk hiperlipidemia. 2 tahun sebelumnya pernah mengalami peningkatan enzim hati yang telah membaik setelah atorvastatin dihentikan sementara. Selanjutnya, yang objektif, pemeriksaan fisik itu menunjukkan sklera ikterik, jaundice diffus, dan edema ekstremitas bawah bilateral. Laboratorium AST 207 U per L, ALT 122 U per L, ALP 346 U per L, bilirubin total 22,7 mg per desiliter, bilirubin direct 16,2 mg per desiliter, INR 2,1, ANA positif 1:160, anti-LKM 1 negatif, terdapat hipergamaglobulinemia. MRCP menunjukkan sirosis tanpa obstruksi biliar. Biopsi hati menunjukkan hepatitis kronik dengan infiltrasi limfoplasmasitik dan fibrosi periportal. Ini diambil dari jurnal C et al. Pada tahun 2021. Selanjutnya ada asesmen. Berdasarkan riwayat penggunaan atorvastatin jangka panjang, peningkatan enzim hati bilirubinemia, ANA positif, serta hasil biopsi hati, pasien itu diduga mengalami drug-induced autoimmune hepatitis atau DIAIH akibat atorvastatin dengan gambaran mixed hepatocellular cholestatic liver injury. Perbaikan kondisi sebelumnya setelah penghentian atorvastatin itu semakin mendukung hubungan obat yang dengan cedera hati yang terjadi. Selanjutnya ada plan. Yang pertama yaitu hentikan atorvastatin secara permanen. Yang kedua, monitoring fungsi hati yaitu kadar AST, ALT, ALP, bilirubin, dan INR. Selanjutnya yang ketiga, observasi tanda gagal hati dan progresivitas sirosis. Selanjutnya yang keempat, terapi suportif selama perawatan. Yang kelima, edukasi pasien untuk menghindari penggunaan ulang atorvastatin tanpa pengawasan dokter. Yang keenam yaitu follow up fungsi hati secara berkala.
Ini dapat dilihat pada jurnal Chalasani et al. Pada tahun 2021 dan Andrade pada tahun 2023. Selanjutnya, kita masuk ke DRP atau Drug Related Problem. Yang pertama, klasifikasi DRP itu ada yang pertama yaitu ADR atau Adverse Drug Reaction. Uraiannya, pasien mengalami autoimun hepatitis yang diduga diinduksi oleh penggunaan atorvastatin jangka panjang. Hal ini ditandai dengan peningkatan kadar AST, ALT, bilirubin, ANA positif, serta hasil biopsi hati yang mendukung hepatitis autoimun akibat obat. Pustakanya yaitu C. et al. Pada tahun 2021. Selanjutnya, untuk obat yang tidak tepat untuk dilanjutkan, yaitu penggunaan ulang atorvastatin selama periode pertama, peningkatan enzim hati itu menyebabkan kekambuhan cedera hati. Oleh karena itu, atorvastatin perlu diberhentikan permanen untuk mencegah kerusakan hati lebih lanjut. Itu saya mengambil dari jurnal Chalasani et al. Pada tahun 2021. Selanjutnya, klasifikasi DRP yang selanjutnya yaitu perlu monitoring terapi. Uraiannya, pasien memerlukan pemantauan rutin fungsi hati seperti AST, ALT, ALP, bilirubin, dan INR karena terdapat risiko progresi menjadi gagal hati atau sirosis yang lebih berat. Dengan daftar pustaka yaitu Jurnal Andrade et al. Pada tahun 2021. Selanjutnya, klasifikasi DRP yaitu risiko pemburukan kondisi hati. Pasien memiliki tanda gangguan fungsi hati berat berupa hiperbilirubinemia dan peningkatan INR sehingga diperlukan observasi ketat terhadap kemungkinan dekompensasi hati. Itu menurut C. et al. Pada tahun 2021. Selanjutnya, klasifikasi DRP yang terakhir yaitu kurangnya edukasi penggunaan obat. Uraiannya, pasien itu perlu diberikan edukasi mengenai potensi hepatotoksisitas statin dan pentingnya segera melapor apabila muncul gejala seperti kulit kuning, mual berat, atau urin berwarna gelap selama terapi, yaitu pustakanya Newman et al. Pada tahun 2019. Selanjutnya, kita lanjut ke EBM atau Evidence Based Medicine. Yang pertama yaitu AS. Uraiannya, apakah penghentian atorvastatin itu efektif memperbaiki kondisi drug-induced autoimmune hepatitis pada pasien dengan peningkatan enzim hati dan hiperbilirubinemia. Pustakanya C. et al. Pada tahun 2021. Selanjutnya yang kedua, Acquire. Penelusuran literatur itu dilakukan melalui PubMed, Guideline, American College of Gastroenterology, dan Jurnal Hepatologi terkait diagnosis serta tata laksana drug-induced liver injury dan autoimun hepatitis akibat obat. Berdasarkan literatur yang ditemukan, penghentian atorvastatin itu dinilai efektif dalam memperbaiki fungsi hati pada kasus di AIH karena sebagian besar pasien itu menunjukkan penurunan enzim hati dan bilirubin setelah obat penyebab itu dihentikan. Pustakanya yaitu Chalasani et al. Pada tahun 2021, Andrade pada tahun 2023, dan C pada tahun 2023. Selanjutnya yang ketiga yaitu Uprise. Berdasarkan studi kasus
Review Journal dan Guideline ACG, penghentian obat penyebab merupakan terapi utama pada drug-induced autoimmune hepatitis. Setelah atorvastatin dihentikan, pasien itu menunjukkan perbaikan bertahap pada enzim hati dan bilirubin sehingga terapi dinilai efektif. Bukti yang digunakan itu berasal dari case report dan expert opinion sehingga termasuk level of evidence 4 dengan strength of recommendation kategori C. Pada beberapa kasus kortikosteroid tidak diperlukan apabila fungsi hati membaik setelah penghentian obat. Menurut Chilsaza pada tahun 2011, Tan pada tahun 2022, C pada tahun 2023, dan Andrade et al. Pada tahun 2023. Selanjutnya, yang keempat yaitu apply. Pada pasien ini dilakukan penghentian permanen atorvastatin, monitoring fungsi hati secara berkala, observasi tanda gagal hati, serta terapi suportif selama perawatan. Saya mengambil dari jurnal C et al. Pada tahun 2023. Yang kelima yaitu assess. Evaluasi ini dilakukan melalui pemantauan AST, ALT, ALP, bilirubin, INR, perkembangan jaundice, serta kondisi klinis pasien setelah penghentian atorvastatin. Hasil menunjukkan adanya penurunan enzim hati secara bertahap. Itu saya mengambil dari C et al. Pada tahun 2021, 2023, dan Andrade pada tahun 2023. Baik, lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya dari kasus ini yaitu pasien perempuan usia 74 tahun itu didiagnosis mengalami drug-induced autoimmune hepatitis atau DIAIH akibat penggunaan atorvastatin jangka panjang. Diagnosis ditegakkan berdasarkan adanya peningkatan enzim hati, hiperbilirubinemia, ANA positif, hasil biopsi hati yang menunjukkan infiltrasi limfoplasmasitik dan fibrosis periportal, serta riwayat perbaikan kondisi setelah penghentian atorvastatin. Penggunaan ulang atorvastatin sebelumnya itu juga dapat menyebabkan kekambuhan gangguan fungsi hati sehingga semakin memperkuat hubungan antara obat dengan cedera hati yang terjadi. Berdasarkan analisis DRP, ditemukan adverse drug reaction atau ADR berupa hepatotoksisitas akibat atorvastatin, perlunya penghentian obat penyebab, serta kebutuhan monitoring fungsi hati secara berkala. Penata laksanaan utama dilakukan dengan penghentian permanen atorvastatin dan terapi suportif. Setelah obat diberhentikan, terjadi perbaikan bertahap pada nilai fungsi hati pasien sehingga terapi itu dinilai efektif. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun statin itu dikenal aman dan efektif sebagai terapi hiperlipidemia, penggunaan jangka panjang itu tetap dapat menimbulkan efek samping yang serius yang jarang terjadi seperti autoimun hepatitis. Oleh karena itu, monitoring fungsi hati secara rutin dan evaluasi penggunaan obat itu sangat penting untuk mencegah komplikasi kerusakan hati yang lebih berat. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Marcella Fatrin dengan NIM 25300 162 Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah patofisiologi dan farmakoterapi sistem gastrointestinal. Yang pertama ada studi kasus, seorang laki-laki berusia 58 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan utama penurunan kesadaran sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien sebelumnya mengalami ikterus yang semakin memberat selama kurang lebih 14 hari, disertai keluhan mual, muntah, nyeri perut, anoreksia, malaise, mialgia, dan demam.
Pasien memiliki riwayat sirosis hati akibat infeksi hepatitis B kronik dan diketahui rutin menjalani terapi sebelumnya. Tidak terdapat riwayat penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus, maupun riwayat konsumsi alkohol dan merokok. Pada pemeriksaan fisik, pasien tampak dalam kondisi penurunan kesadaran dengan nilai Glasgow Coma Scale atau GCS 12-13 yang mengarah pada ensefalopati hepatik derajat 2. Ditemukan ikterus berat pada sklera dan kulit, serta adanya asites dan edema pada ekstremitas bawah. Tanda vital pasien berada dalam batas normal. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan peningkatan signifikan enzim hati dengan kadar AST sebesar 868 U/L dan ALT sebesar 443 U/L, serta hiperbilirubinemia dengan kadar bilirubin total 11,13 mg/dl dan bilirubin direct 6,78 mg/dl. Selain itu, ditemukan kadar albumin rendah yaitu 2,7 gram/dl. Disertai leukopenia dan trombositopenia. Pemeriksaan serologi menunjukkan hasil positif IgM anti-HAV yang menandakan adanya infeksi hepatitis A akut, serta kadar HBV DNA yang tinggi yaitu 1,14 kali 10⁻⁷ IU/mili yang mengidentifikasikan reaktivitas hepatitis B. Berdasarkan temuan klinis dan penunjang tersebut, hepatitis didiagnosis mengalami acute on chronic liver failure atau ACLF yang dipicu oleh reaktivitas hepatitis B dengan koinfeksi hepatitis A. Pasien kemudian dirawat di unit pelayanan intensif atau ICU dengan mendapatkan terapi suportif berupa cairan intravena antibiotik nukleus analogeus sebagai antivirus, non-selektif beta blocker, hepatoprotektor albumin, serta laktulosa untuk menangani ensefalopati hepatik. Meskipun telah diberikan terapi optimal sesuai standar, kondisi pasien terus mengalami pemburukan hingga akhirnya meninggal dunia setelah kurang lebih 1 bulan perawatan. Lanjut, CPT atau SOAP. Subjeknya, pasien laki-laki 58 tahun mengeluh penurunan kesadaran sejak 1 hari disertai ikterus progresif lebih kurang 14 hari, mual muntah, nyeri perut, anoreksia, malaise, mialgia, dan demam. Pasien memiliki riwayat hepatitis B kronik dengan sirosis dan menjalani terapi rutin sebelumnya. Objektif, TD dalam batas tekanan darah dalam batas normal, GCS 12-13, ensefalopati hepatik grade 2, ikterus positif, asites positif, edema ekstremitas positif, AST 868 U/L, ALT 443 U/L, bilirubin total 11,13 mg/dl, bilirubin direct 6,78 mg/dl, albumin 2,7 gram/dl, leukosit 2,52.000/mm, trombosit 44.000/mm², IgM anti-HAV positif, HBV DNA 1,14 kali 10⁻⁷ IU/mili. Asesmen acute on chronic liver failure atau ACLF akibat reaktivitas hepatitis B dengan koinfeksi hepatitis A, disertai ensefalopati hepatik grade 2 dan sirosis dekompensata. Plannya, yang pertama, tenofovir, entecavir atau antivirus HBV segera diberikan untuk menurunkan viral load. Yang kedua, laktulos untuk menurunkan kadar amonia. Yang ketiga, cairan intravena kristaloid untuk stabilitas hemodinamik. Yang keempat, albumin infus untuk meningkatkan fungsi sirkulasi dan modulasi inflamasi. Yang kelima, antibiotik empiris untuk pencegahan dan penanganan infeksi bakteri. Yang keenam, NSBB dengan monitoring ketat. Yang ketujuh, perawatan intensif di ICU dan monitoring fungsi hati serta organ lain. Berikut terlampir pustakanya. Lanjut, DRP, Drug-Related Problems, klasifikasi DRP, need for additional therapy atau perlu tambahan terapi.
Dengan uraian, pasien dengan ACLF akibat reaktivitas hepatitis B membutuhkan terapi antivirus nukleoside antologos seperti tenofovir atau entecavir untuk menurunkan replikasi HBP. Tanpa terapi ini, progresivitas penyakit dan risiko mortalitas meningkat. Adverse drug reaction atau ADR, penggunaan antibiotik empiris pada pasien ACLF beresiko menyebabkan efek samping seperti gangguan gastrointestinal dan meningkatkan resiko infeksi Chlorhydioides difficile. Selain itu, laktulosa dapat menyebabkan diare berlebih bila tidak dimonitoring dosisnya. Safety issue atau masalah keamanan obat, penggunaan non-selective beta blocker NSBB pada pasien ACLF dengan kondisi hemodinamik tidak stabil dapat meningkatkan risiko hipotensi dan gangguan fungsi ginjal sehingga perlu monitoring ketat atau penyesuaian dosis. Effectiveness issue atau masalah efektivitas terapi, jika penurunan HBP DNA tidak tercapai secara tepat, maka inflamasi hepatik akan terus berlangsung dan memperburuk kondisi ACLF. Hal ini menunjukkan kemungkinan terapi antivirus belum optimal dan keterlambatan pemberian terapi. Yang terakhir ada monitoring isu perlu pemantauan terapi. Terapi pada pasien ACLF memerlukan monitoring ketat terhadap fungsi hati, bilirubin, AST per ALT, status mental, serta tanda infeksi. Kegagalan monitoring dapat menyebabkan keterlambatan deteksi perburukan kondisi. Yang keempat, EBM, Evidence-Based Medicine. Yang pertama ada langkah A, apakah pemberian nukleus analogus tenofovir atau entecavir efektif dan aman dalam penurunan mortalitas serta memperbaiki outcome klinis pada pasien ACLF akibat reaktivitas hepatitis B. Yang kedua, acquire pencarian literatur dilakukan melalui PubMed, Cochrane Library, dan Guideline Internasional AASLD EASL menggunakan kata kunci HBP Reactivation ACLF Treatment Tenofovir Entecavir ALCF Outcome dan Hepatic Encephalopathy Lactulose Effectiveness. Yang ketiga ada APRISE berdasarkan guideline dan studi klinis. Tenofovir entecavir antivirus HBP terbukti menurunkan replikasi HBP secara signifikan dan memperbaiki survival pasien ACLF level 1. Lactulose efektif menurunkan kadar amonia dan memperbaiki encephalopathy hepatik level 1. Albumin membantu memperbaiki sirkulasi dan modulasi inflamasi pada pasien sirosis dan ACLF level 2. Antibiotik empiris direkomendasikan karena tingginya resiko infeksi bakteri pada ACLF level 2. Apply berdasarkan bukti tersebut, terapi pada pasien meliputi antivirus HBP segera diberikan, laktulose untuk mengatasi encephalopathy hepatik, albumin infus untuk stabilitas hemodinamik, antibiotik empiris untuk mencegah dan penanganan infeksi, terapi suportif intensif di ICU. Assess, evaluasi terapi dilakukan dalam 48-72 jam dan berkelanjutan dengan parameter perbaikan kesadaran, penurunan kadar bilirubin dan enzim hati, penurunan HBP DNA, tidak adanya infeksi, baru atau efek samping obat. Pada kasus ini, meskipun terapi telah diberikan sesuai evidence-based guideline, kondisi pasien tetap memburuk hingga meninggal, menunjukkan prognosis ACLF yang buruk tanpa transplantasi hati. Kesimpulan, kasus ini menggambarkan seorang pasien dengan akut chronic liver failure atau ACLF yang dipicu oleh reaktivasi hepatitis B dengan koinfeksi hepatitis A, yang merupakan kondisi dengan mortalitas tinggi. Reaktivasi HBV menyebabkan peningkatan replikasi virus akibat ketidakseimbangan sistem imun. Sementara infeksi HAV memperberat inflamasi hepatik hingga mempercepat kerusakan hati. Kombinasi kedua faktor ini berkontribusi terhadap perburukan fungsi hati secara cepat hingga terjadi encephalopathy hepatik dan kegagalan multi organ.
Penata laksanaan yang diberikan telah sesuai dengan pendekatan berbasis bukti, yaitu meliputi pemberian antivirus untuk menekan replikasi HBP, laktulos untuk mengatasi ensefalopatik hepatik, serta albumin, antibiotik, dan terapi suportif lainnya untuk menjaga stabilitas kondisi pasien. Berdasarkan kajian EBM, terapi antivirus dan laktolosa memiliki tingkat bukti yang kuat level 1, sedangkan albumin dan antibiotik didukung oleh bukti tingkat sedang hingga kuat level 2. Namun demikian, meskipun terapi telah diberikan secara optimal, prognosis pasien tetap buruk karena derajat keparahan penyakit yang tinggi dan keterbatasan intervensi definitif seperti transpalasi hati. Kasus ini menegaskan pentingnya deteksi dini, kepatuhan terapi pada pasien hepatitis B kronik, serta penanganan cepat terhadap infeksi tambahan seperti hepatitis A. Selain itu, monitoring ketat dan pendekatan multidisiplin sangat diperlukan dalam pengelolaan ACLF untuk meningkatkan peluang keberhasilan terapi dan menurunkan angka mortalitas. Berikut terlampir daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti saya lanjut ke penilaian yang ke masing-masing orang aja ya, karena ini udah lewat banget waktunya. Terima kasih untuk ketiga orang, Ratih, Vika, dan Sari ya. Iya, Ibu Sari, Bu. Oke, kita tutup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.